Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial peserta didik serta problematikanya, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Naili Rahman, dan yang kedua Nur Rahman, yang ketiga Reda Audina, yang keempat Sasi Kirana, yang kelima Ferdi Septian, dan yang terakhir saya sendiri Yusmita Afika. Untuk materi yang akan kami bahas adalah definisi perkembangan sosial peserta didik, proses perkembangan sosial peserta didik, tahap-tahap perkembangan sosial peserta didik, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik, karakteristik perkembangan sosial peserta didik, problematikanya, dan implikasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sasi Kirana. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan sosial sendiri merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial menurut para ahli diantaranya adalah: menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Masito dan kawan-kawan, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Sedangkan menurut Nugraha dan Ramawati, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Menurut Desmita, perkembangan sosial adalah proses perubahan kemampuan-kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas. Dan menurut Aisyah, perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Yang kedua ada proses perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial emosional anak, maka dinyatakan bahwa perkembangan sosial dan emosional pada masa sekolah dasar dipengaruhi oleh lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak akhir, yakni umur 6-12 tahun. Selain peran orang tua, maka sekolah juga harus terlibat untuk berperan, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Pada usia 6-12 tahun merupakan anak-anak mulai memasuki jenjang sekolah dasar. Perkembangan sosial emosional yang baik sangat berperan dalam kesiapan anak untuk sekolah dan memperoleh prestasi belajar yang baik. Awal perkembangan sosial pada anak tumbuh dari hubungan anak dengan orang tua atau pengasuh di rumah, terutama anggota keluarganya. Anak mulai bermain bersama orang lain, yaitu keluarganya. Tanpa disadari, anak mulai belajar berinteraksi dengan orang di luar dirinya sendiri, yaitu dengan orang-orang di sekitarnya. Interaksi sosial kemudian diperluas, tidak hanya dengan keluarga dalam rumah, namun mulai berinteraksi dengan tetangga, dan tahapan selanjutnya ke sekolah. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Proses ini biasanya disebut dengan sosialisasi. Tingkah laku sosialisasi adalah sesuatu yang dipelajari, bukan sekedar hasil dari kematangan. Perkembangan sosial anak diperoleh selain dari proses kematangan juga melalui kesempatan belajar dari respon terhadap tingkah laku. Perkembangan sosial mulai agak kompleks ketika anak menginjak usia 4 tahun, di mana anak mulai memasuki ranah pendidikan yang paling dasar, yaitu taman kanak-kanak. Pada masa ini, anak belajar bersama teman-teman di luar rumah. Anak sudah mulai bermain bersama teman sebaya. Dan Bandura menyebutnya dengan teori belajar sosial melalui perkembangan kognitifnya. Anak usia TK 4-6 tahun perkembangan sosial sudah mulai berjalan.
Tanda-tanda perkembangan pada tahap ini adalah anak mulai mengetahui aturan-aturan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain. Sedikit demi sedikit, anak sudah mulai tunduk pada peraturan. Anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain, dan anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya. Yang ketiga akan dibacakan oleh Naili. Tahapan-tahapan perkembangan sosial peserta didik. Jadi perkembangan sosial merupakan serangkaian prinsip antara lingkungan sosial dan perkembangan psikologis. Dalam teori psikososial juga terdapat istilah krisis psikososial yang merupakan isu krisis pada setiap tahapan perkembangan psikososial. Tahapan perkembangan psikososial Erikson 8 tahapan, yaitu yang pertama, truth vs mistruth, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Perkembangan ini berlangsung saat usia bayi baru lahir sampai 18 bulan. Di usia ini, kepercayaan dalam diri bayi timbul dari perhatian dan kepercayaan bayi terhadap lingkungannya. Perasaan aman dan nyaman yang dirasakan bayi dari orang tuanya dengan pemenuhan dekapan hangat, pemberian ASI beserta lainnya akan menimbulkan kepercayaan diri bayi tersebut. Jika sebaliknya tidak diberi kasih sayang dengan penuh, dekapan hangat, atau kurangnya perhatian, bayi tersebut akan mempunyai atau akan tumbuh rasa ketidakpercayaan diri. Yang kedua yaitu autonomi vs shame and doubt, atau kemandirian versus ragu-ragu. Perkembangan ini terjadi saat anak berusia 18 bulan sampai 3 tahun, di mana kemandirian yang dimiliki anak akan tumbuh berdasarkan dorongan dari orang tua, agar anak dapat bekerja secara mandiri. Contohnya, ketika orang tua mendorong anak untuk belajar makan sendiri, memakai baju, sepatu, dan lain-lain, maka anak itu akan timbul rasa kemandirian dalam diri dia. Sebaliknya, jika orang tua terlalu khawatir atau melarang-larang, maka anak itu akan timbul rasa ragu saat dia akan melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Masa ini berlangsung dari usia eksplorasi lingkungan yang lebih luas dari masa sebelumnya. Kebebasan anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta bereksperimen memberikan ruang bagi anak untuk menumbuhkan inisiatif. Apabila anak dibatasi ruang jelajah dan eksperimennya terhadap lingkungan, maka anak akan. Yang keempat ada industri versus inferiority, yaitu ketekunan versus rendah diri. Di mana anak berada dalam masa sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Interaksi anak dengan lingkungan menjadi lebih luas karena adanya pengaruh sekolah dan lingkungan tetangga. Anak-anak yang diberikan kesempatan untuk tumbuh dan belajar dengan penuh kepercayaan diri di luar rumah atau di tetangga rumah, anak itu akan memiliki atau akan tumbuh menjadi anak yang komunikasinya baik, yang bisa berhambur kepada orang-orang atau mudah untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau anak itu dibatasi atau tidak terbiasa bermain di luar atau dengan tetangganya, maka anak akan tumbuh menjadi inferior atau rendah diri. Yang kelima ada identitas ego versus kebingungan peran. Masa ini berlangsung dimulai pada usia 12 hingga 18 tahun. Remaja mulai mempertanyakan jati diri mereka dengan pertanyaan mengenai siapa dirinya, ingin jadi apa, mau melakukan apa untuk masa depan, dan lainnya. Pada masa ini, pengaruh teman sebaya dan model yang menjadi pemimpin dalam kelompok pertemanan mereka memberikan peran yang cukup besar. Remaja yang mampu mengenali dirinya dengan melakukan
eksplorasi, dan upaya pemahaman diri akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan jati diri mereka. Dan sebaliknya, jika remaja tidak peduli atau tidak berhasil dalam mencari jawaban atas jati dirinya akan mengalami kebingungan identitas. Selanjutnya ada keintiman versus isolasi. Perkembangan ini berlangsung saat seseorang masuk dalam kategori dewasa awal. Pada masa ini, seseorang akan dihadapkan pada fase menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan di tahap sebelumnya, yaitu penemuan jati diri. Orang yang telah berhasil menemukan jati dirinya akan mudah memasukkan, mengizinkan, dan menerima kehadiran orang lain untuk bersama dirinya dalam hubungan yang lebih dekat. Sebaliknya, seseorang yang tidak berhasil dalam menemukan jati dirinya di tahapan sebelumnya akan gagal untuk menerima orang lain dalam dirinya dan akan merasa terisolasi. Lalu ada generativitas versus stagnasi, yaitu masa ini terjadi pada saat individu masuk dalam kategori dewasa tengah. Individu yang berhasil dalam menjalin hubungan yang lebih intim pada masa sebelumnya menghasilkan generasi penerus dan mencurahkan seluruh kasih sayang tanpa batas pada keturunannya. Sebaliknya, individu yang tidak berhasil dalam tahap yang sebelumnya, maka tidak akan berkembang dan mengalami stagnasi atau keberhentian dalam kehidupannya. Lalu ada integritas versus putus asa. Pada masa ini terjadi saat individu atau seseorang masuk dalam kategori dewasa akhir. Individu yang berhasil dalam tahapan sebelumnya, dengan adanya generativitas, maka akan merasa bahagia dengan kehidupannya. Individu akan mengurangi aktivitas bersama di dunia luar dan cenderung lebih senang menyendiri. Sedangkan individu yang tidak mencapai generativitas dalam tahapan sebelumnya akan merasa gagal dan menyesali kehidupan di masa tua. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik, yaitu ada keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan intelektualitas. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, sehingga memberikan pengaruh ke keluarga dalam berbagai aspek perkembangan anak. Contohnya, ketika anak mengenal orang tuanya, ketika anak mengenal orang tuanya, dan ketika anak mulai belajar bersosialisasi kepada orang tua dan beberapa anggota keluarga yang ada di keluarganya. Dan yang kedua adalah kematangan anak. Kematangan anak adalah satu pengaruh dalam bersosialisasi. Dalam bersosialisasi diperlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan hubungan bersosialisasi. Contohnya seperti dalam cara berpikirnya. Ketika masih bayi, ia pasti akan manja dan susah diatur. Tapi ketika sudah mulai beranjak remaja, mereka akan mengerti bagaimana kondisi dalam status sosialnya. Dan yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi menjadi pengaruh dalam sosialisasi anak. Masyarakat akan memandang anak bukan independen, tetapi memandang anak dalam konteks yang utuh sesuai keluarga. Seperti ketika kita bermain di lingkungan sosial, pasti ada kala yang berteman dengan cara melihat ekonomi keluarga, sehingga dalam hal ini kita harus pandai masyarakat. Dan yang keempat, tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Di dalam pendidikan, anak
diberikan ilmu yang memberikan warna dalam proses sosialisasi di masyarakat dan di masa yang akan datang. Contohnya ketika mereka mulai mengikuti sekolah dan mereka akan bertemu dengan banyak siswa yang berbagai macam ras, suku, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini harus mampu memposisikan mental, terutama emosi dan integritas. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi dalam kehidupan bersosialisasi. Kemampuan itu dapat memberi kita sebuah pengendalian diri. Seperti ketika kita akan menyelesaikan masalah, kita harus benar-benar berpikir bagaimana kita menyelesaikannya dan mencari solusi. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan peserta didik. Karakteristik perkembangan peserta didik ada 5, yaitu anak yang sosial, anak yang tidak sosial, anak yang hidup berkelompok, anak yang antisosial, dan anak yang non-sosial. Anak yang sosial adalah anak yang merupakan anak yang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat orang lain dalam hubungan sosial. Dan anak yang suka berkelompok adalah anak yang individunya lebih senang hidup secara berkelompok, serta ada pula yang senang hidup secara individu. Tetapi jika anak berkelompok, pasti hidup mereka akan lebih berwarna karena banyak sekali teman yang akan mereka lalui. Yang ketiga, anak yang non-sosial. Anak non-sosial adalah anak yang tidak mampu untuk memenuhi proses sosial yang diharapkan individu, tetap tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh kelompok sosial, sehingga dirinya berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya. Dan yang keempat, anak yang tidak sosial atau ansosial, yaitu anak yang memiliki ciri cenderung menarik diri dari kegiatan sosial. Anak dengan tipe seperti ini cenderung menjauhkan diri dari keterlibatan dunia luar yang mengganggu. Mereka lebih suka menyendiri. Dan yang terakhir, anak yang antisosial, yaitu anak yang antisosial diidentifikasi sebagai anak yang memiliki sikap melawan kebiasaan masyarakat dan masyarakat umum. Contoh perilakunya yaitu seringkali terjadi mabuk-mabukan, berkait atau tawuran, vandalisme, serta mengebut di jalan umum. Pengertian tersebut menurut Simon dan kawan-kawan 2021. Yang selanjutnya ada problematika dalam perkembangan peserta didik, akan dijelaskan oleh Nur Rohmah. Baik, untuk problematika perkembangan peserta didik, sehubungan dengan ini William M. Cruikshank mengemukakan bahwa mereka yang mengalami hambatan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut ini. Yang pertama, the semi-socialist child, yaitu anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Yang kedua, children are arrested at a primitive level or socialization, yaitu anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Dan yang terakhir, children with minimum socialization capacity, anak pada kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Selanjutnya, menurut Nugraha pada 2005, problematika perkembangan sosial peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, maladjustment, atau pada intinya individu yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dan lingkungan akan mengalami masalah penyesuaian diri atau disebut dengan maladjustment. Yang kedua, memiliki egosentrisme yang berlebihan. Yang ketiga, memiliki perilaku agresif. Yang keempat, memiliki sikap negatif. Jenis lain dari gangguan perkembangan sosial salah satunya adalah gangguan emosional. Menurut teori Harlock 1978, ciri khas penampilan emosi pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, emosi anak bersifat sementara dan lekas berubah. Yang kedua, reaksi yang kuat terhadap situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang
sangat kuat. Yang ketiga, emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah lakunya. Yang keempat, reaksi emosinya bersifat individual. Dan yang terakhir, emosi berubah kekuatannya. Lalu jenis-jenis dan identifikasi permasalahan perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu yang pertama, temper tantrum, merupakan perilaku marah yang dimiliki anak secara berlebihan. Yang kedua, pemalu, yaitu emosi negatif yang ada pada diri anak maupun seseorang yang sudah dewasa. Ciri-ciri anak yang memiliki perilaku pemalu ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak lebih sering bermain sendiri, anak lebih sering menyendiri, pendiam, tidak berani tampil saat bermain, dan yang terakhir tidak mau maju ke depan atau berdiri di depan kelas. Lalu selanjutnya pembangkang. Pembangkang yaitu perilaku yang tidak mau menuruti perintah orang lain. Yang kedua pembohong, dan yang terakhir penakut. Yang selanjutnya, Implikasi perkembangan sosial peserta didik. Implikasi perkembangan peserta didik dalam pendidikan berkaitan dengan pencapaian tugas-tugas perkembangan individu sebagai berikut. Yang pertama, pada masa anak-anak, hubungan dengan teman sebaya memiliki peranan yang penting untuk membantu anak-anak dalam mencapai kebahagiaan. Yang kedua, proses pembelajaran dapat dikembangkan dengan model bermain peran untuk membantu peserta didik menyadari dan menghayati pengalaman yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga, tugas perkembangan remaja perlu diperhatikan dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik. Yang keempat, optimalisasi program sekolah yang mendorong perkembangan sosial siswa, salah satunya dengan pengembangan model pembelajaran joyful learning. Yang kelima, perhatian akan perkembangan sosial siswa di sekolah juga perlu diperhatikan terkait dengan perundungan atau bullying yang riskan terjadi. Yang keenam, mengembangkan pola interaksi dan komunikasi yang dijalin akan membantu anak untuk memahami dirinya dan memahami orang lain. Yang terakhir, pemahaman kehidupan dalam keberagaman baik suku maupun agama perlu diperhatikan oleh pihak sekolah karena siswa perlu mengembangkan sikap toleransi antar sesama agar dapat hidup rukun dan bahagia. terima kasih presentasi dari kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya boleh dikirim melalui si chat.